Shalom, selamat siang. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa, yaitu belajar. Untuk itu Tuhan, di sesi ini biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, kami semakin dewasa dan semakin berhikmat. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas atau menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di materi kita kemarin. Ya, karena materinya sudah saya berikan, saya rasa kamu sudah membacanya dan kamu sudah mengerti materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan ayat-ayat dari pembahasan kita. Nah, di situ ada ayat 1 Samuel 3 ayat 19 dan kemudian 1 Samuel 2 ayat 26 dan kemudian 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nah, ini nanti akan saya bahas supaya kita tetap mengerti dan memiliki pertumbuhan yang benar di hadapan Tuhan serta semakin berhikmat. Amin. Oke, saya akan mulai dari kitab 1 Samuel 2 ayat 26. Nah, kitab Samuel ini mengisahkan awal permulaan sejarah Israel sebagai sebuah kerajaan. Kitab ini dimulai dengan riwayat hidup Samuel, pemimpin terakhir Israel sebelum bangsa itu dipimpin oleh raja-raja, yang dimulai dari pengurapan Saul sebagai raja Israel. Nah, Saul itu adalah raja pertama Israel. Nah, sebelum bangsa Israel dipimpin oleh raja, bangsa Israel itu dipimpin oleh imam-imam. Dan imam yang terakhir yang memimpin bangsa Israel adalah Samuel. Nah, bagian yang menjadi bahasan kita di sini adalah 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Samuel 3 ayat 19 yang merupakan cuplikan dari dua kisah kehidupan Samuel di masa kecilnya. Kisah di dalam 1 Samuel 2 ayat 26 melukiskan bagaimana Samuel kecil bertumbuh menjadi orang yang disukai banyak orang. Nah, kita lihat. Ini ayatnya. Saya akan bacakan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Apa yang digambarkan tentang Samuel di sini dapat kita bandingkan dengan seorang tokoh lain yang juga disukai banyak ketika ia bertumbuh semakin dewasa. Nah, ini adalah yang saya maksud, ini adalah kisah tentang Yesus, di mana ketika ia berumur 12 tahun, dia bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua dari dia, sehingga orang yang mendengarkan perkataan dia pun takjub akan kecerdasan dan hikmat yang Yesus miliki. Dan ini bisa kita lihat dalam Lukas 2 ayat 52. Mari kita buka. Lukas 2 ayat 52. Nah, ini saya akan bacakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, jadi Yesus dengan Samuel memiliki persamaan. Ya, ketika memiliki persamaan. Ya, memiliki persamaan. Kalian boleh lihat ayatnya. Secara fisik dan mental, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah pertumbuhan yang kita harapkan dari setiap anak Tuhan. Ya, jadi kita ingin kita tidak bertumbuh bukan hanya secara mental,
ya, tapi bertumbuh serta berhikmat. Ya, itu sebabnya di materi kita kemarin bahwa pengetahuan dengan hikmat itu berbeda, dan kamu sudah berikan pandanganmu mengenai itu. Nah, inilah pertumbuhan yang kita harapkan dari setiap anak Tuhan. Dalam pengertian seperti itu pula lah, maka banyak gereja menyelenggarakan program-program pendidikan berupa sekolah reguler. Maksudnya sekolah reguler adalah seperti sekolah di mana kalian belajar sekarang ini, maupun sekolah yang melayani anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak inklusi. Nah, itu. Di luar itu, gereja pun terpanggil untuk menyelenggarakan program-program pendidikannya sendiri yang mengisi kebutuhan pertumbuhan rohani warga jemaatnya. Misalnya program sekolah minggu, ya, kebaktian remaja, persekutuan pemuda, serta bimbingan tentang bagaimana pertumbuhan itu harus diimbangi oleh pemahaman yang benar tentang berbagai masalah dan tantangan hidup masa kini. Nah, itu semua adalah untuk membina sekolah-sekolah itu, atau lembaga-lembaga pendidikan itu adalah tujuannya untuk membina para anak-anak atau para remaja-remaja Kristen, sehingga mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan serta semakin berhikmat. Tidak hanya menjadi orang-orang yang cerdas, namun orang-orang yang mencintai Tuhan dan semakin berhikmat. Nah, sekarang kita akan membahas 1 Samuel 3 ayat 19. Ya, kita akan membahas 1 Samuel 3 ayat 19. Saya akan buka terlebih dahulu ayatnya. Saya akan buka terlebih dahulu ayatnya. Ya, saya mohon maaf kalau model videonya saya buat seperti ini ya, karena untuk video langsung MB-nya terlalu besar ya. Bayangkan 4 menit saja sampai hampir 700 MB. Nah, ini ayatnya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, bacaan 1 Samuel 3 ayat 19 ini menceritakan pengalaman Samuel yang mendengar suara Allah ketika ia sedang tidur. Nanti kamu boleh baca dari pasalnya yang pertama ya. Dari ayatnya yang pertama, di situ di mana Samuel memiliki pengalaman di mana dia dipanggil oleh Tuhan. Ya. Nah, suara itu manggil dia, namun Samuel tidak mengerti dari mana asal suara itu. Karena itu, Samuel kemudian pergi menjumpai Imam Eli dan menanyakan apakah Imam Eli sendiri yang memanggilnya. Setelah 2 kali Samuel mengajukan pertanyaan yang sama, maka mengertilah Imam Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Allah sendiri. Karena itulah Imam Eli menasihati agar Samuel menjawab panggilan tersebut. Nah, kitab 1 Samuel ini menggambarkan bahwa Samuel bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, Samuel di situ masih seorang pemuda dan diceritakan bahwa dia bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, bacaan 1 Samuel 3 ayat 19 mengatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, inilah dasar pertumbuhan Samuel ke arah kedewasaan. Samuel bukan sekedar bertumbuh secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani. Itulah sebabnya 1 Samuel 2 ayat 26 tadi melukiskan bagaimana Samuel semakin lama semakin disukai orang. Ya. Ia bertumbuh menjadi matang dan bijaksana, sehingga kelak memang sungguh layak bahwa Samuel lah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Nah, jadi ternyata Samuel itu layak. Karena Samuel sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sejak masa mudanya. Nah, jadi itu sebabnya sebagai pemuda, kamu jangan sia-siakan masa mudamu. Kamu jangan sia-siakan masa remajamu. Ya. Nah, di tahap inilah kamu harus mulai bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena panggilan Tuhan bagi kita supaya kita
ya, bisa melayani Tuhan. Nah, jadi apa yang digambarkan tentang Samuel di sini dapat kita bandingkan dengan seorang tokoh lain yang juga disukai orang banyak ketika ia bertumbuh semakin dewasa. Nah, ini kisah Yesus yang saya sebutkan tadi, ya. Yang saya sebutkan tadi yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 52. Ya, Yesus pun bertambah secara fisik dan mental, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, inilah pertumbuhan yang kita harapkan dari setiap anak Tuhan, ya. Inilah pertumbuhan yang memang kita harapkan dari setiap anak Tuhan. Dalam pengertian seperti itu pula lah, maka banyak gereja menyelenggarakan program pendidikan berupa sekolah reguler tadi. Ya, sekolah reguler tadi. Nah, jadi sebagai pemuda Kristen atau sebagai remaja di gereja, kamu harus bagaimana ya? Kita harus mengabdikan diri kita untuk Tuhan. Karena remaja, pemuda adalah generasi gereja. Kalau gereja rusak, berarti pemudanya akan rusak. Jadi masa depan gereja ada di tangan kalian semua. Oke, dan sekarang kita akan kembali ke 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kalian boleh buka Alkitab kalian, ya. Nah, saya tidak akan baca ayat ini karena terlalu panjang. Nanti kamu boleh bacakan. Tetapi ini mengisahkan bagaimana ini antara perselisihan jemaat pada saat itu. Ya, perselisihan jemaat di mana jemaat yang A menganggap bahwa mereka adalah golongan Paulus, jemaat yang B bahwa mereka adalah golongan Apolos. Nah, mereka saling memisahkan diri dan memiliki pendapat bahwa golongan mereka adalah golongan yang paling benar dan golongan yang lain itu salah. Nah, disinilah perselisihan mereka. Nah, bahan tentang pertumbuhan Samuel dilanjutkan dengan bahan tentang kehidupan jemaat di Korintus yang dalam berbagai hal tidak menunjukkan dirinya sebagai jemaat yang dewasa. Nah, mengapa demikian? Bacaan 1 Korintus 3 1 sampai 9 melukiskan pertikaian dan perpecahan yang terjadi di jemaat itu, yang merupakan sebagian dari masalah-masalah yang menyebabkan Paulus menulis surat 1 Korintus ini. Selain satu masalah yang muncul adalah masalah konflik dan perpecahan yang terjadi di tengah jemaat. Di jemaat ini berkembang kelompok-kelompok yang saling bersaingan dan menganggap dirinya paling hebat melebihi yang lainnya. Ada kelompok pengikut Paulus, ada kelompok pengikut Apolos, Kefas atau Petrus, ya. Atau yang paling hebat, kelompok pengikut Kristus. Nah, jadi ada 4 kelompok pada saat itu. Ada kelompok Paulus, Apolos, Kefas atau kelompok Kristus. Nah, mereka ini mengotak-ngotakkan diri mereka. Ya, seakan-akan kelompok mereka yang paling benar dan kelompok yang lain itu salah. Nah, ini yang salah dari kehidupan jemaat pada saat itu. Nah, persaingan ini kelak berkembang menjadi semakin hebat ketika setiap orang membanggakan kehebatan diri sebagai orang yang memiliki karunia tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya, karunia beriman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi mereka berpendapat karunia-karunia itu dimiliki si A, si B, si C, dan si D, ya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa karunia itu semua dari Tuhan, ya. Intinya kalau pengajaran itu bersumber dari kebenaran Alkitab, ya, dan bersumber dari Yesus sendiri, itu adalah pengajaran yang benar. Memang, ya, di zaman sekarang masih banyak pengajar sesat. Nah, ini nanti kita akan bahas kalau di materi kita juga selanjutnya ada tentang hal itu. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat Paulus sangat marah
dan frustasi menghadapi jemaat di Korintus, ya, karena memang mereka masih anak-anak secara rohani, belum bertumbuh, ya, belum bertumbuh sehingga mereka mengotak-kotakan tadi, ya. Paulus menunjukkan bahwa mereka ternyata memang benar seperti bayi-bayi yang tidak mampu mengunyah makanan yang keras seperti yang biasanya dimakan oleh anak-anak yang lebih besar, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Paulus berkata, "Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Dan itu nanti bisa kau baca di 1 Korintus 3 ayat 2 ini. Ayat 2. Nah, susulah yang kuberikan kepadamu, ya. Jadi apa yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah nasihat-nasihat yang memang masih sederhana, ya, masih sederhana, karena bagi Paulus mereka ini masih anak-anak rohani, ya. Nah, dengan demikian teguran ini tentunya Paulus ingin mendorong supaya jemaat Korintus berpikir lebih dewasa dan tidak seperti anak kecil yang hanya memikirkan kepentingan sendiri lagi, ya, sendiri lagi. Nah, jadi di dalam di dalam bertuhan, ya, seperti kalau kamu bergereja di gereja A, kamu jangan menganggap gerejamu lebih benar daripada orang lain, ya. Kamu jangan menganggap bahwa gereja lain itu salah. Memang akan ada penyesat itu sudah jelas. Nanti kita akan bahas apa gereja-gereja yang sesat itu, apa ajaran-ajaran yang sesat itu, ya, apa ajaran-ajaran yang sesat itu, ya, apa. Dan itu nanti kita akan bahas, karena di materi kita, ya, kelas 10 akan ada membahas tentang pengajaran yang sesat. Nah, jadi demikian penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut, ya. Saya harap kalian boleh mengerti. Memang keterbatasan kita adalah kalian hanya bisa mendengar dan tidak bisa melihat secara langsung atau bertanya secara langsung. Tapi saya rasa penjelasan yang sudah saya berikan, ya, boleh kalian pahami, ya, sedikit banyak boleh kalian ambil dan boleh kalian mengerti. Terima kasih. Shalom.